selamat Sore ya. Selamat sore. Jam 3:30. Mas masker dulu ya. Iya, enggak apa-apa. Mbak Zahiroh, betul? Betul, Nah, Zahiroh. Zahiroh. Kita ketemu di acara Jagung ke-6 sama bareng Mbak Zahiroh. Siap. Nah, Mbak Zahiroh ini mungkin netizen maha benar. Netizen mau benar ya? Nggih, monggo, Mbak. Istilah apa ya? Netizen Pak diulang apa? enggak apa-apa. Netizen maha benar ini belum tahu Mbak Zahiroh ini apa sih? Usahanya apa kok? Ceritain dulu, Mbak. Jadi pertama kali emang usaha kita benar-benar dari nol ya. Emang dasarnya orang nggak punya, emang dasarnya orang duwe, ya wes lah kita memang dari nol. Karena nih bapak ibu atau orang tua kita bawaannya sudah itu mungkin sudah berada. Lah, mungkin nggak mungkin sekecil itu. Mungkin intinya kabeh saka sing cilik menurutku. Walaupun usahaku belum besar, belum wah-wah kayak yang lainnya, tapi ya menurutku sudah luar biasa menurut saya. Usaha apa, Mbak? Yang jarang geluti sekarang ini. Betul. Untuk saat ini yang baru-barusan wae kurang lebih hampir 6 bulanan. Itu Mr. R Maemku jajanan Korea. Memang kan sebelumnya namanya memang Mr. R Maemku ya, itu memang wes embel-embel nama. Udah lama. Terus untuk sekarang jajanan Korea. Fokusnya di bidang makanan Korea. Betul. Gitu. Tapi kadang orang biji juga jajanan aneh-aneh ya, Jajanan termasuk jajanan aneh-aneh juga sih ya, bisa. Nah, kalau pengen ngepoin berarti di Instagramnya ini. Oke, betul. Mister Di Instagram kita MRR Maemku. betul, Ya. MMR Maemku. Nah, mungkin netizen mah benar belum tahu. Bisa di-follow. Ya, di-follow dan Walaupun dicek. follow-nya belum seberapa. Nah, nanti di deskripsi ada ya. Nanti dicek. ada, Apa siap. tuh tulisannya Mister Maemku itu apa yang dijual gitu. Betul. Nah, Mbak Zahiroh ini sudah berapa lama di bidang makanan Korea, jajanan Korea ini? Oke, kalau dari jajan Korea ya kurang lebihnya 1 tahun belum genep ya Mas Yo. Kalau yang sebelum-sebelumnya memang saya sebelum punya ini dari kelas 1 SMA memang sudah jualan. Oh, Sama mantan pacar yang sekarang jadi suami saya. Mantan pacar. Oke. Oke. Betul juga. Dari kelas 1 SMA sampai lulus kita memang punya warung di alun-alun. Ya. Itu kita 3 tahun emang sudah jualan. Next setelah lulus kita juga jualan 1 tahun. Terus ada kendala dan namanya juga jualan ya Mas ya. Iya, pasang surut. Terus kita down lagi dan kita mau up lagi. Bagaimana lah cara kita up and down di dunia. Saat di SMA itu jualan apa, Mbak? Saat di SMA saya jualan seblak. Seblak ya. Mungkin di Rembang yang kedua kali nih. Soalnya saya nggak tahu yang pertama kali di Pentungan. Tak kiranya bukan seblak toh. Itu ternyata empek-empek. Tak kiranya empek-empek terus ternyata jebule seblak. Gitu. Insya Allah yang kedua kali yang kedua kali di Rembang. Maaf. Berarti berjualan awal mulanya jualan seblak di betul. alun-alun. Iya. Terus setelah itu ganti apa? Ya masih seblak sampai 3 seblak. tahun ya. Tapi ya nggak tadinya itu gerobakku itu mau terima semeter gak ono Mas. Dan naik sepeda malah. wah ngeri. Belum punya gerobak, delivery naik sepeda. Belum naik sepeda, belum punya gerobak, kita delivery naik sepeda. Lah wong aku gandeng motor, mereka sepeda, ya aku sama pacarku ya sepedanan. Nah, itu tahun berapa, Mbak? Itu kita bergelut sama warung SMA. seblak kita SMA tahun 2013 2014. 2013. Iya betul. Itu kita mulai dagang. Seblak sampai 3 tahun berarti 2016. Betul. Terus setelah seblak masih itu selisih 1 tahun. Terus selesai 1 tahun memang ada up down dalam kehidupan juga ada ya. Jadi kita down memang kita juga mikir wah namanya anak muda ya labirnya luar biasa tukaran ya seperti itu. Terus setelah seblak ganti apa, Mbak? Terus setelah seblak saya ganti ketan susu dan es kulkul. Ketan susu itu ketan dan susu. Iya, ketan biasa toh, dikasih susu terus dikasih topping. Jadi bisa pedas, bisa manis. Nah, kalau topping kulkul itu tadi apa makanan? Kulkul itu kayak es goreng, pasti Masnya tahu es goreng toh? Iya. Tapi yang dicelupin itu buah asli.
Oh, bukan pakai es. Bukan. Tapi buah. Buah asli, ada pepaya, ada nanas, ada pisang dan lain sebagainya. Mentimun. Mentimun dada bisa. Mentimun dada. Buah-buahan ya. Iya, terus tadinya juga kita jual 1.000-an, Mas. Itu 1.000-an, anak-anak kecil, anak les, kita titip-titipkan di sekolahan kok. Alhamdulillah kok. Luar biasa. Terus kita terus diterima masyarakat ya. Itu juga eskul-kul setahu saya pribadi. Pertama kali di Rembang juga saya. Kalau eskul-kul saya tak akoni pulau. Ya bukan wah mendak ya, cuman kebetulan kita pertama. Baru sudah lama di SD kan kalau reborn. Oh, kita gitu. di up lagi Iya. seperti itu. Itu berarti seblak, terus Tansu dan eskul-kul, terus baru ini. Baru jajanan Korea. Jajanan Korea ini. Jadi jajanan Korea baru 6 bulan tadi ya, Mbak? Iya, untuk kurang lebihnya 6 bulan. 6 bulan. Setahun urung genep. Oke. Terus kenapa milih dari tadi kan seblak, Betul. terus tansu, Betul. kul-kul, kenapa milih jajanan Korea? Nah, saya balik lagi untuk saya pribadi. Dari awal kok seneng dodolan sing aneh-aneh, yaitu tadi. Jadi orang biar tanda tanya, kita juga Penasaran. biar ibarat kue takok tak jawab. Itu apa sih? Nah, yang tadinya nggak tahu jadi tahu, seperti itu. Dan memang waktu itu seblak juga belum booming di Rembang, terus sekarang mungkin wes ngasih Banyak yang jual. Terus tansu juga tadinya ini apa? Mungkin sampai sekarang juga bisa ditanya-tanya. Termasuk jajanan Korea ini. Kalau jajanan Korea kan jenis makanan. Kalau apa ya? Variannya itu apa aja sih, Mbak? Varian. Untuk varian kita kan ada menu, Mas. Jadi ini Kalau jajanan Indonesia mungkin pecel, gado-gado. Iya. Kalau jajanan Korea itu namanya apa saja kira-kira? Jajanan Korea di cabang Yang dijual 1. Mbaknya. Jadi untuk cabang 1 dan cabang 2 memang beda ya. Oh, gitu. Cabang 1 itu Mr. F Topoking. Jadi kita ambil Topoking itu topoki kan teteboki itu. Terus kita kasih tambahan king karena raja. Jadi topoki raja. Jadi king of topoki. Jadi topoki ku nek Rembang itu raja. Topoki ku nek Rembang ku is the best in saya. Nama adalah doa ya. Seperti itu. Jadi untuk topoki menunya ada samyang, ramen, topoki, odeng. Terus ada kimchi. Termasuk tadi yang rintisan saya juga saya lupain juga ya, tansu juga saya masukkan, eskul-kul juga ya? Tetap. Jadi kue tahu ngelejen aku ya tak masukin sekalian. Ibarat ya ngerintisnya ya susah ya. Oke, berarti jenis jajanan Korea itu juga banyak juga ya kayak di Indonesia. Ya? Terus yang cabang kedua kita buka itu kondok. Mungkin ya ada yang tahu. Iya, kondok. Ini yang biru cabang ketiga, yang cabang kedua warnanya kuning ke orange. Apa itu, Mbak? Kondok itu kalau menurut saya ya, coro Jawa nih panganan sing lumer-lumer kayak lo sing molor-molor motot-motot. Permen karet. Itu kan permen karet. Nek mau nggak sempet orang ngarani permen karet. Mbak iku lak gak iso dipangan nek keloloten piye. Itu keju mozzarella ya, termasuk keju mozzarella bahannya. Itu memang teksturnya kan betul yang ditarik-tarik sampai panjang di YouTube kayak gitu, seperti itu. Terus ada sosis dan itu juga adonannya adonan seperti pizza kayak gitu ya. Terus buat jajanan Korea sebanyak itu, Mbak. Itu susah nggak sih? Terus bahannya gimana itu dapatnya dari mana? Nah ini kalau memang saya pribadi mau belajar, gelem sinau, susah, bener-bener susah. Pertama kali belajar susah? Sulit, bener-bener sulit sesulit-sulitnya. Pertama kali ibarat ya, tepung sekilo mau kena nggo sak porsi. Ibarat, saya kita gagal. Eksperimen betul, eksperimen pun nggak butuh sekali 2 kali, 5 kali baru berhasil. Terus next kita jual, waktu kita jual juga ya kita masih belajar lagi dari orang, dari pelanggan, dari diri kita sendiri. Kita masih mempelajari sampai saat ini masih belajar. Masih menerima kritik dan saran harus ya? Itu harus. Jadi kita bisa belajar. Walaupun kowe kok wani dodol iku wong kowe sinaune murung itu. Justru dari itu kita mau belajar.
pernah ke resto Mujike ya. Mujike itu juga kita kan sempet tahu apa sih topoki, apa sih odeng. Jadi kita tahu sekilas lah gitu. Terus ini kan makanannya jenisnya jenis Korea ya. Bahan Betul. bakunya belinya dari Korea apa? Di Indonesia khususnya Rembang ada nggak? Betul. Ini pertanyaan saya jawab ya. Untuk bahan bakunya ya, bahan baku kita semua buat sendiri. Semua buat sendiri, nggak ada yang beli apalagi instan. Memang bener-bener nggak ada. Yang pertama, saya nggak mau instan juga karena mahal. Terus nanti harga jual saya berapa dong? Kalau dari sana ya udah mahal. Nah, yang kedua, nanti kita juga kalau semisal lidah orang nggak sesuai sama nanti kita nggak bisa menyesuaikan dong. Iya nek wong ikut doyan kita pakai instan, kalau enggak lah. Berarti Mbak Zahira itu bikin bahan bakunya itu bikin sendiri. Betul, dan bikin sendiri. Belinya di Rembang tersedia nggak sih? Di Rembang tersedia, ada. Jadi sebenarnya tidak ada ya, tapi kita sempat ada yang buat sendiri ya. Sebenarnya nggak ada, terus kita sempat buat sendiri. Di akal diolak-walik. Tukang ngakali ya. Tukang ngakali ya lu. Dicatat netizen mah benar ya, tukang ngakali ini ya. Tapi untuk makanannya nih. Betul. Terus mungkin dari Mbak Zahira atau suami ini ada yang pernah ke Korea nggak sih? Atau kok iso gawe rasa mungkin rasanya iso ngerti makanan Korea betul. Ya. Orang China setiap ke lapak kita dia tanya, mas, Mbak atau Mas pernah ke Korea kah? Ke Korea duit apa? Nggak, kita nggak sama sekali nggak ke Korea. Cuman memang sebelumnya suami pernah kerja dan itu ada makanan menu barat. Jadinya sedikit lah ambil ilmu, walaupun nggak sepenuhnya itu jajanan Korea ada. Sedikit lah. Pas kerja sih mau roh usde tak Mas? Enggak roh detail bahannya. Jadi itu dari perusahaan yang suami saya itu kerja ikut uang iku kae. Iku wis dicepaki bumbune dadi. Jadi nggak tahu. Berarti bahasanya dapat rasane. Betul. Dapat rasane dan bentuknya ya. Betul. Secara komposisi bahan bakunya belum tahu. Betul. Makanya mungkin itu rahasia restonya kan? Betul, memang sampai saat ini juga saya kalau punya karyawan, kalau bisa jangan bocor. Memang itu saya bel-bel. Itu bahasanya apa ya? Walaupun di YouTube paten ya? Betul. Walaupun di YouTube ada caranya buat gini, tapi kan kalau udah ada bel-bel iku kuncinya ya. Nanti bisa dibedain lah sama yang lain. Jadi salah satunya itu pernah kerja di resto itu tadi. Betul, Mas, betul. Terus ini kan jajanan Korea ya. Betul. Mungkin, yang saya tanyakan yang beli itu apakah hanya anak muda tok yang seneng ndelok drakor utawa wibu yang seneng Jepang-Jepang. Betul. Apa hanya anak muda, Mbak? Nah, 80% anak muda, 20%-nya itu ibu-ibu atau orang tua. Mungkin dia tanda tanya, itu apa sih? Dan aku kepo, penasaran. ya? Penasaran. Terus untuk yang berapa persennya, sisa-sisanya itu anak kecil yang sering lihat YouTube. Jadi setiap lewat, mama itu topoki, bunda itu topoki, jadi dia tahunya beli. Dari YouTube, terus betul. Terus jadi kan, iku panganan apa sih wong tuane? Kadang aku yang itu. Ibu ini memang anaknya gaul lah gitu. Anak zaman now. Oke, berarti secara garis besar ya anak muda ya? Iya, mayoritas anak muda. Tapi alhamdulillah ya semoga bisa diterima yang dewasa juga. Alhamdulillah ibu-ibu juga balik lagi. Tapi anehnya, Mbak tak bangun pakai sego atau pakai nasi gue ya. Itu yang dewasa ya? Iya, ibu-ibu. Enak Mbak tak makan pakai sego. Oh iya bumbu aku. Malah kadang sebelum bumbu kedua ini kita next belajar lagi, itu malah dikira, Mbak kok kayak jangan merica ya. Oh iya, orang jangan merica, pedes ya. Betul. Oke. Kalau orang dewasa mungkin malah jadi lauk makanan. Betul. Nah, kalau anak muda kan bener-bener jadi camilan ya. Betul, anak muda kan camilan. Wong tua kan beda, Mas, penting parek. Oke. Untuk akeh parek itu. Ada lain. Betul. Terus ini Mbak, selama pandemi ini apalagi ada PPKM ya? Betul, baik PPKM. darurat, non darurat sampai level kayak
makanan pedas ini. Betul. Nah itu omsetnya gimana kabarnya Mbak? Menaik, menurun, stuck apa bagaimana? Maka dari itu saya pertama kali yang saya nggak lupain memang harus syukur sama Allah, sama Tuhan. Memang nek omset luar biasa. Oke, berarti tidak stuck, tidak turun ya? Alhamdulillah. Oke. Makanya saya berani buka again, open again ya kita. Ya istilahnya walaupun kadang orang juga gini ya Mas. Wong jenenge wong Nawang Sinawung memang itu memang Nawang Sinawung memang ada. Tapi bagaimana cara kita menormalkan mendatarkan lah, namanya hidup kan ada up and down. Melihat sisi positifnya. Betul, kita nggak mungkin up terus dan nggak mungkin down terus. Kita pasti ada up and down itu pasti ada sedih, ada senang. Nggak mungkin kita sedih terus, nggak mungkin kita juga senang terus. Tapi kita dalam kesenangan kita hari ini kita berdoa, ya Allah aku pengen senang terus. senang terus. Jadi bicara nih, walaupun hari ini sedih, kita anggap aku senang. Itu tadi kabar omsetnya. Omsetnya ya alhamdulillah. Walaupun dulu sempat down karena bingung perkara PPKM juga, antara jamnya dan kita ngejar ulaan dan lain sebagainya. Memang bingung. Sempat kemarin itu turun berapa persen, terus kita mau up lagi ya sempat turun. Sempat turun. Tapi bisa kembali Betul, normal. bisa. Nah, selama PPKM ini Mbak, itu ada teknik atau cara khusus untuk jualan nggak sih? Ada. Kalau saya pribadi, di sisi lain layah-layah pasrah karo Gusti Allah, kita juga harus usaha ya. Nggak mungkin pasrah. Pasrah tok ya ramanan. Iya. Jadi kita selama PPKM ya memang menerima delivery juga, terus atau take away ya. Itu namanya atau take away namanya. Kita juga promosi itu harus. Jangan kan. Jajan ini juga untuk promosi nih Mbak. Harus ini aja promosi. Jangan lupa beli jajanan Korea guys. Banyak di Rembang jajan Korea, tapi ya sekarang tergantung yang beli juga sih. Kalau saya beli di aku ya. Nggak jajanan Korea, tapi jualannya sama kayak aku gitu. Oke. Nah, apakah selamanya mau jualan jajanan Korea ini atau mau ada inovasi yang lain? Saya berdoa sama Tuhan. Memang pertama kali saya harus doa. Yang kedua usaha juga, dan doa itu podo sih seimbang menurutku. Jadi kita usaha harus doa. Gak mungkin kita usaha tok tanpa doa, bener sia-sia. Tenan gak ono. Nah, aku sih mesti ngalami Mas memang. Baru semalam aku iki opening besok cabang 3 minggu ya, besok opening besok cabang 3. Terus kita wes kadung dendang-dendeng percaya sama karyawan. Mungkin Tuhan uji aku ya. Aku mau di downin lagi, karyawan keluar. Sedangkan saya tanya ada masalah apa, gaji kah, ini kah atau apa? Kan kalau kita kan pengalaman kerja juga masalah gaji insya Allah wes normal. Terus kalau bahkan karyawan guys tak rangkul dewe. Koyo adikku dewe memang partner kerja kan harus. Terus wah bener-bener gila, aku wis ngajar ini juga susah. Itu juga luar biasa, ngajariku juga harus detail, ngomongnya tekan itu teori tok nggak cukup sih. Nah, itu bakal jualan. Kalau dulu kan tadi ceritanya kan seblak, langsung. Ya itu tadi Mas. Apakah ini potong tadi malah blar-blar tekan ganti apa ini? Jadi untuk saya berdoa sama Tuhan, ya Allah, nek iso yo iki terus. Aku wis susahku ya wis tak rasakno ngasih tekan sprene, nek iso yo iki terus. Seperti itu. Kemungkinan kalau buka lagi cabang sih. Kadang ada istilah wong dodol suwi ku pertahankan goro-goro. Dekne iki mau lika-likune iki kowe kuat apa ora. Nah, mungkin suatu saat juga namanya saya dari awal juga bilang ada up and down, mungkin saya suatu saat juga ada downnya, tapi berdoa juga sama Tuhan itu tadi, usaha dan doa insya Allah nggak bakal tak hilangin, insya Allah, semoga Tuhan merestui. Nah, bagi netizen maha benar yang ada di Rembang, ini kalau mau tadi kan kalau pengen lihat menunya mungkin di Instagram bisa lihat dulu Instagram ada, tapi saya juga jarang ngepost terus-terusan di Instagram soalnya saya pegang sosmed sendiri. Pusing kadang netizen kan luar biasa. Ono sing ngelokno. Iku nek kono yo dodolan luwih murah. Iku nek kene yo wedi murah, enggak apa-apa, itu hak kalian. Pembeli adalah
is okay, pembeli adalah raja, itu semua hak mau beli kalian. gimana terserah. Tapi saya ya mohonlah jangan pernah kenal saya dari kata orang lain. Cobain dulu. Coba kamu, ada orang bilang dari orang yang benci sama saya satu, terus orang jadi benci sama saya lagi karena apa? Itu tadi dia kayak masnya ini ya, Mas Kojo ambil Iro tuh suaranya banyak, Iro itu uangnya enak-enak ya, orang kan punya minnya ada plusnya ya. Kita jangan nilai negatif terus ya, lihat aja plusnya orangnya. Seperti itu. Itu kalau pengen lihat menu di Instagram ada ya. Ada. Terus kalau pengen tadi delivery atau ada di GrabFood MMR Maamku juga, sama namanya GrabFood MRR Maamku. Itu gandeng semua apa pisah, Mbak? Tinggal diketik juga bisa Mas, Udah ketemu, MRR terus yang pisahnya itu Maamku. Memang itu sengaja kalau itu nggak saya kasih tanda petik takutnya susah. Jadi dijadikan satu MRR Maamku itu tadi. Terus selain untuk apa ya, beli selain GrabFood pakai WA bisa? WA bisa, nanti disebutin Mbak mungkin. Untuk WA di WA Basina saya atau WA jualan 0895 258 75521. Nah, ini bakul tenan hafal nomornya. Bakul tenan hafal. Muka Mas. Seperti itu. Oke, lokasinya mungkin banyak yang belum tahu, Mbak. Oke, untuk lokasi cabang 1 sama cabang 2, walaupun orang ketang kriek-kriekan ini menurutku juga biasa. Di mana ini Mbak lokasinya? Lokasinya Jalan Hos Cokro Aminoto. Tepatnya di depan Aneka Sambel, kiri Rinjani Laundry. Atau ancer-ancernya Bang Jualan Alun ya. Dari Bang Jualan Alun kui, perempatan alun-alun guys. Di situ kan ada Bang Jun. Sampean ke ngetan ke timur. Nah betul ke sana. Nanti di kiri jalan atau basa Jawane lor dalan itu ada gerobak warna abang karo kuning keoren-orenan itu jajanan Korea Mr. Armaamku. Wajib mampir. Terus yang cabang 3 ini rencana di mana? Ini rencana baru saya alokasikan di Jalan Pemuda. Mau disebutin apa masih misteri? Sudah disebutin enggak apa-apa. Rencana di Jalan Pemuda. Jalan Pemuda. Betul. Ancer-ancernya Mbak, Jalan Pemuda panjang. Ancer-ancernya sapa singgo bal-balan kayak stadion ya? Itu stadion. Kok stadion apa Mas? Singgo bal-balan kayak lo? Helipad meno. Ya, stadion. Ayah namu. Terus nah di situ di depannya kurang lebih ya nggak jauh-jauh dari stadion. Seperti itu. Situ ya. Oke, itu sobat netizen silakan dikepoin Instagram, di WA juga bisa di GrabFood. GrabFood. Kalau pengen langsung ke lokasinya juga tadi alamatnya. Itu aja. Mungkin Mbak Zahira ini closing ya. Closing, ada pesan dari Mbak Zahira untuk yang penonton YouTube ini. Baik. Untuk di Rembang atau untuk siapapun terserah Mbak Zahira. Saya terima kasih sama lowongan Rembang udah mau mampir, udah mau kasih ngobrol jagong yang ke-6 ya Mas. Jagong ke-6. Saya terima kasih. Semoga lowongan Rembang semakin maju, sukses, mendunia, bahkan ya doa-doanya yang terbaik lah ya. Ada pesan motivasi dari saya pribadi, kita jangan menjatuhkan, saling mensupport, saling memeluk. Walaupun saya disamain atau saya dijatuhkan is okay, itu memang pribadi orang masing-masing. Tapi saya minta tolong, kita harus punya energi positif saling mensupport. Mensupportnya dalam hal apa? Ibaratnya aku dewi ini ngerintis gitu, susah ngerintis. Kamu menjatuhkan aku dengan uang ini gampang. Terima kue ini membesarkan usahamu dan sebagainya dengan ya itu memang pesan dari saya memang harus belajar dan nggak lupa rendah hati. Harus rendah hati. Walaupun kadang aku nih buat status atau caption dan lain sebagainya, orang nilainya aku sombong, orang nilainya aku omongku dhuwur. Memang itu aku bangga sih. Memang merintis itu suatu hal yang sulit, benar-benar sulit. Bukan aku iki sok, wah iya mbak iki, ya nih. Kita kembali lagi ke energi positif. Bukan masalah seperti apa, kita merintis susah. Bangga sama diri sendiri ngono. Wong kok umuk, jangan mikir umuk Ibarat kita sudah sampai atas pohon, kita capek-capek manjat, masa kita ambil mangga nggak jadi dimakan kan? Ya emang. Ibaratnya kita mengasih tahu
menunjukkan memotivasi. Tujuannya memotivasi sih Iya, Mas. Sombongnya enggak, tergantung penilaiannya mereka sendiri-sendiri. Nek mereka yang biji, mbak iku sombong ya berarti aku sombong, iku saka dirimu sendiri, berarti pemikirannya negatif. Wah, seperti itu. Coba kamu mikir, oh aku belum kenal Mbak Zahira, aku tak cedak aneh, kamu dekati aku malah enak loh untuk topoki gratis. Untuk kondok gratis lah. Tak kenal apa? Tak kenal maka tak sayang lah. Aku sini masih Kio, gak kenal. Maka tak kenyang. Oh, maka Maka tak tak kenal. Tak kenal maka tak aruf lah aku. Kenalan sama makanannya. Kita harus ya walaupun aku sendiri urung iso dadi sing apik, bener-bener apik, usahaku dhewe ya ora segede-gede, ora sepelopor, sematoh-matoh yang di luar sana. Bisa keringetan, Mas. Masih keringetan aku dulu ya. Katakan bos enggak, aku enggak bos, walaupun aku punya karyawan, aku iso melu upiak. Bosnya cilik itu toh. Iya, bos anak saya. Nah. Memang makanya saya kasih nama Miss. MRR, itu R-nya memang Reinan. Oh. Oke, Bos. Oke. Oke, itu nanti setelah ini kita izin ke lapak untuk Oke. ngelapak. Dengan senang ngeliput. hati boleh kita Di lihat sana. caranya buat topoki, Heeh. kita goreng kondoknya kayak Nah. gimana. It's okay. Oke, nanti Dengan senang hati. minta izin untuk ngerekam. Boleh, Oke. boleh. Itu sebelumnya terima kasih. Oke, baik. Saya juga terima kasih banyak. Saya mohon maaf bila salah pengucapan dan tindak laku yang tidak berkenan. Sama saya juga minta maaf ya netizen. Nah, memang nek ngomong banter, memang nek ngomong juga ya semoga ditompo dengan baik. Oke. Kalau ada salahnya ya maaf Ya, dari sebanyak-banyaknya. kita, saya Lawang Rembang dan The Thinkin izin pamit undur diri. Baik. Kita doakan semoga tambah sukses. Amin, terima kasih banyak Mas. Semoga memberikan manfaat ke Baik. diri Rembang. Sama-sama ya. Oke. Jadi kita saling mendoakan yang terbaik. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.